Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rismawati Sima. Saya berasal dari Universitas Musa Mus Merauke. Saya dari Kota Merauke, Kabupaten Merauke. Kali ini saya mau menyampaikan beberapa kebijakan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selain itu, saya juga ingin berbagi pengalaman menjadi relawan dari rumah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki beberapa program utama, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Terkait program yang terakhir, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud adalah 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Bagian A, menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan mampu menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, hingga dinamika masyarakat. Bagian B, tercipta pembelajaran yang otonom dan fleksibel. Dengan menerapkan program ini akan tercipta pembelajaran yang otonom dan fleksibel. Maka dari itu akan tercipta pula kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Meningkatkan kompetensi lulusan. Program Hak Belajar 3 semester di luar program studi memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan. Kompetensi yang diasah berupa soft skill maupun hard skill. Dengan begitu, mahasiswa lebih siap dan relevan menghadapi kebutuhan zaman. Dengan kata lain, kampus dapat menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program yang sifatnya experiential learning dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakat mereka. Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan yaitu pertukaran pelajar antar program studi di perguruan tinggi yang sama, pertukaran pelajar dengan program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, atau pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda. Tujuan program semacam ini salah satunya adalah membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama. Hal tersebut akan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Program ini memberikan mahasiswa pengalaman yang cukup selama 1-2 semester berupa pembelajaran langsung di tempat kerja. Apabila magang berjalan selama 1 semester, wajib mendapatkan minimum 20 SKS, tidak boleh kurang tetapi boleh lebih banyak dari angka tersebut. Melalui program ini, mahasiswa dapat menjadi guru di satuan pendidikan. Program ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang punya minat di bidang pendidikan untuk turut serta mengajar dan memperdalam ilmunya. Program berlangsung di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota atau di daerah terpencil.
Kegiatan lainnya yakni berupa penelitian di lembaga riset atau pusat studi. Kegiatan yang satu ini cocok bagi mahasiswa yang punya passion jadi peneliti. Selama ini, keterlibatan mahasiswa umumnya hanya bersifat voluntari dan jangka pendek. Namun, program ini dirancang bersama organisasi resmi agar dapat diberikan penilaian SKS oleh perguruan tinggi. Program berlangsung maksimal 1 semester dan dapat mengambil lagi pada semester lainnya. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Kegiatan wirausaha dapat memenuhi 20 SKS per semester atau 40 SKS per tahun. Studi atau proyek independen dapat menjadi pelengkap dari kurikulum yang telah diambil oleh mahasiswa. Studi independen dapat melengkapi topik yang tidak masuk di jadwal perkuliahan, tapi masih tersedia pada silabus program studi atau fakultas. KKNT memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Program KKNT memiliki pengakuan kredit yang setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS. KKNT dilaksanakan untuk mendukung kerjasama dengan Kementerian Desa, PDTT, dan kementerian atau stakeholder lainnya. Awalnya saya diajak oleh teman saya dan saya melihat di sekitar lingkungan saya sepertinya membutuhkan sosok relawan yang mau mendampingi adik-adik melakukan pembelajaran online. Dan saya juga banyak melihat orang tua mengeluhkan tidak sanggup membantu anak-anaknya untuk belajar, mulai dari alasan pekerjaan ataupun alasan lainnya. Yaitu adik-adik tingkat taman kanak-kanak dan tingkat sekolah dasar. Materi yang saya ajarkan untuk siswa taman kanak-kanak biasanya kita mengenal huruf, mengenal angka, mengenal benda-benda sekitar, menggambar ataupun menulis. Sedangkan untuk siswa tingkat SD, kita belajar untuk membaca, berhitung, menulis, dan menggambar. Dalam proses mengajar, saya biasanya menggunakan pengenal huruf, pengenal angka, dan pengenal benda-benda sekitar. Misalkan dalam satu hari, saya mengenalkan mereka huruf A dan juga huruf B. Kita melatih mereka untuk mengingat huruf yang kita sudah berikan, dan kita juga mengajarkan untuk menulis huruf tersebut. Untuk mengetes kemampuan masing-masing anak, biasanya saya menggunakan buku dan biasanya saya menyuruh mereka menyebutkan huruf atau angka yang saya tunjuk. Untuk tingkat sekolah dasar, biasanya kita itu belajar membaca menggunakan buku. Ada jilid 1, ada juga jilid 2, dan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Dan biasanya saya menyuruh mereka satu persatu untuk maju ke depan untuk membaca atau mempraktikkan apa yang sudah saya berikan. Sebelum adanya program mengajar dari rumah seperti ini, biasanya anak-anak bermalas-malasan untuk mengerjakan PR karena belum ada rasa tanggung jawab mengerjakan tugas itu. Dan setelah ada program mengajar dari rumah seperti ini, mereka itu lebih semangat belajar dan PR-PR mereka mulai dikerjakan, karena kalau mereka tidak mengerjakan, mereka pasti malu sendiri karena di samping mereka banyak teman-teman dan mereka semua itu sudah pada mengerjakan tugas.
Dan mereka juga lebih semangat karena metode dan media yang saya sampaikan itu menggunakan media-media yang sangat menarik.